Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Hasriandi, Dewi Septi, Desi Rahmawati, Elis Wijayanti, Sivi Hulwa, Jasmine Farah, dan saya sendiri Ivan Tufi Amiruddin. Kelompok kami mengusung produk makanan yaitu pisang kelur dengan kepanjangan pisang keju lumer yang memadukan konsep tradisional dan konsep milenial. Karena kita tahu sendiri, makanan pisang goreng adalah makanan tradisional yang sering disuguhkan di acara-acara yang ada di desa. Maka kami ingin mengemas pisang goreng menjadi lebih milenial dengan menambahkan topping-topping yang menarik dan juga rasa yang lezat sesuai selera konsumen kami. Langsung saja akan kami jelaskan poin-poin kanvas kami dengan singkat dan jelas. Oke, untuk poin pertama, customer segment. Kita harus tahu apa customer segment terlebih dahulu. Customer segment adalah pembagian segmen lebih kecil untuk pelanggan sesuai dengan keperluan minat pada pelanggan yang dituju. Untuk customer segment pada makanan pisang kelur kami tidak membagi untuk kalangan tertentu. Namun kami menginginkan semua kalangan yang ada di masyarakat, dari mulai anak-anak, remaja, orang tua, dapat mencoba produk kami, produk pisang kelur, pisang keju lumer. Untuk selanjutnya, poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang value proposition. Value proposition adalah salah satu elemen yang paling penting dalam proses pemasaran. Dengan adanya value proposition, maka memudahkan para pembisnis untuk menunjukkan kelebihan produknya kepada pelanggan. Value proposition yang digunakan dalam bisnis sekuler ini yaitu rasa yang beda dengan coklat lainnya, bentuk coklat yang unik, tekstur konsumen, kemasan yang menarik, pelayanannya sopan, ramah, dan juga baik. Kemudian selanjutnya yaitu channel atau saluran adalah bagaimana penjual bisa menyampaikan produknya sampai hingga pada konsumen. Pada usaha sekuler ini menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang customer relationship dan key resources. Yang pertama tentang customer relationship. Apa sih customer relationship itu? Nah, customer relationship merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Nah, mereka ini membantu menarik proses penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada sehingga pelanggan menjadi puas dan loyal kepada kita. Nah, untuk di bisnis yang kami buat ini, strategi yang kita kembangkan yakni adanya diskon, promo, dan giveaway. Nah, apa sih tujuan dari customer relationship ini? Nah, ini untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan. Untuk selanjutnya kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal sehingga kita dapat mempertahankan hubungan yang sudah ada, karena kunci sukses dari bisnis yang kami kembangkan ini tergantung dari seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu key resources. Nah, key resources ini merupakan kunci sumber daya. Nah, pada bisnis yang kita kembangkan ini, kita membutuhkan listrik, manusia, dan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nur akan menjelaskan tentang key aktivitas atau aktivitas kunci. Aktivitas kunci yang menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Setiap model bisnis membutuhkan sejumlah aktivitas kunci, yaitu tindakan-tindakan terpenting yang harus diambil dalam sebuah perusahaan agar dapat beroperasi dengan sukses. Sama seperti sumber daya utama
aktivitas-aktivitas kunci ini juga diperlukan untuk menciptakan dan memberikan proporsi nilai untuk menjangkau pasar dan mempertahankan hubungan pelanggan serta untuk memperoleh keuntungan dari biaya produksi tersebut. Setiap aktivitas di perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jenis usaha yang dilakukan dan jenis model bisnisnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang cost struktur yang di sini ada dua macam. Yang pertama biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan selama pengolahan ataupun pembuatan biskulernya, seperti beli bahan-bahan dan pembuatan masaknya. Yang kedua itu ada biaya marketing, yaitu biaya yang dikeluarkan nanti selama ataupun mulai dari awal usaha ini dibuat hingga nanti akhirnya selama usaha ini kami jalankan, seperti pengeluaran baik dari itu mulai dari pembuatannya, pengolahannya, dan untuk berkembangnya nanti untuk selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key partner. Jadi key partner di sini kita yang pertama, jadi kami yaitu biskuler, kita akan menyebarkan dan atau menjalin kerjasama bareng supermarket atau pasar dalam bentuk frozen. Jadi kita akan menyiapkan untuk frozen. Adapun kita akan menyebarnya di GrabFood, GoFood atau ShopeeFood dalam bentuk langsung jadi atau siap makan. Begitupun kita juga akan menyebarkan frozen food itu di berbagai kalangan seperti catering, ini sebaliknya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin revenue stream atau yang artinya sumber pendapatan. Maksud dari sumber pendapatan adalah sumber bisnis dalam memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jadi kita sebagai pembisnis itu harus mengelola sumber pendapatan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis kita. Di antara sumber pendapatannya yaitu dari penjualan dari media sosial, aplikasi online, atau saat event. Jadi barang bisa kita titipkan ke supermarket ataupun swalayan. Sebagai contohnya, customer bisa request beberapa rasa seperti cappuccino, tiramisu, taro, strawberry, dan lain-lainnya. Adapun untuk toppingnya ada keju, kacang almond, oreo, dan lain-lain. Dengan begitu, dengan adanya customer bisa request, customer itu bisa memilih rasa dan topping sesuai selera.